Terima kasih Tuhan, kami boleh menyembah-Mu, kami boleh meninggikan nama-Mu. Terima kasih atas lawatan-Mu Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih kalau saat ini Tuhan, Engkau memberi kami kesempatan untuk boleh duduk diam di bawah kaki-Mu, untuk mendengarkan setiap kata yang akan disampaikan oleh anak-Mu, hamba-Mu, Ibu Lani Pola. Biar Kau berkati Ibu Lani Pola, dari ujung rambut sampai ujung kakinya, setiap ucapannya keluar dari lidah bibirnya, itu adalah setiap firman yang Kau taburkan di dalam mulutnya. Dan kami sebagai anak-anak-Mu, biar kami boleh senantiasa boleh duduk diam untuk mendengarkan firman-Nya. Biar di dalam hati kami boleh tumbuh firman itu menjadi rema di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berbicaralah Tuhan lewat hamba-Mu, Ibu Lani Pola. Kami siap untuk mendengarkan. Amin. Amin. Silakan Ibu Lani. Baik, terima kasih doanya semua untuk saya. Shalom, selamat malam. Saudara dan saudari yang terkasih di dalam kasih Tuhan. Kita baru saja merayakan kebangkitan Yesus. Di sini malam ini yang diutamakan dulu sebelum firman, saya ingin bertanya kepada Anda semua, Anda jawab dalam hati Anda. Apakah Anda sungguh percaya bahwa Yesus itu Tuhan? Itu saja. Kalau sungguh percaya, maka kita juga percaya kalau kita menaati perintahnya, karena kita sudah ditebus dan kita menaati perintahnya, kita akan bersama-sama dengan Yesus di surga. Dia sudah bangkit dan kita juga akan bangkit bersama Dia. Ya, nah, bagaimana Yesus kita percaya Dia adalah Tuhan? Sejak dunia dijadikan saja, Allah itu menginginkan manusia itu hidup bahagia, hidup damai dan sukacita. Kalau orang tanpa dosa, pasti hidupnya damai dan sukacita. Itulah Adam dan Hawa. Tapi yang terjadi adalah mereka berbuat dosa. Allah konsekuen. Siapa berbuat dosa ya ada hukuman gitu loh. Tapi kasihnya tidak luntur, kasih Allah. Tetap ada hukuman. Maka Adam dan Hawa ada hukuman. Dia diusir. Tetapi Allah tetap menyertai sampai hari ini juga. Ya, kepada manusia. Dan di situ kita lihat betapa inisiatifnya Allah Bapa ingin menyelamatkan manusia dengan bermacam-macam cara. Pada saat perjanjian lama, nubuat-nubuat para nabi dan di dalam nubuat-nubuat di dalam perjanjian lama sudah dinubuatkan bahwa nanti akan datang juru selamat. Dan nyata sekali Yesus betul juru selamat dan Dia hadir. Ya, apa yang dinubuatkan nabi itu nyata dan benar. Nah, waktu Yesus lahir, Dia bukan 100% manusia, 100% Allah. Tidak sama seperti kita. Tetapi Yesus itu 100% Allah, 100% manusia. Ya, hanya beda. Karena Dia adalah Allah. Dia adalah firman yang hidup. Firman yang menjelma menjadi manusia. Ya, kalau di dalam perjanjian lama itu Allah berfirman. Maka Allah dengan caranya Dia mengirim Yesus menjelma menjadi manusia. Firman yang menjelma menjadi manusia. Dan Dia mengatakan bersabda kepada kita. Dan Anda lihat semua sabdanya, semua firmannya, semua ajarannya membawa kita menuju ke kesucian. Menuju kita damai. Nyata sekali. Dan ditambahkan dosa kita semua manusia ditebus di kayu salib. Dan kita percaya Yesus bangkit. Itu ada kesaksian dari para rasul. Ya, kita lihat di dalam kisah para rasul sampai kitab Wahyu. Itu kesaksian betapa Yesus berkali-kali menampakkan diri. Masih mewartakan, masih mengajarkan, masih mengingatkan kepada kita. Dan bahkan Dia sendiri sebelum wafat Dia katakan, jangan khawatir, aku akan minta penolong yang lain. Ialah Roh Kudus yang menerangi apa yang telah aku ajarkan. Nyata, kita semua, saya baca kitab suci tidak mengerti. Tetapi begitu mohon pada Roh Kudus, saya mengerti akhirnya diterangi. Jadi
Kenyataan kejadian-kejadian itu nyata sekali, ya. Jadi tema malam ini adalah aku mau bangkit dan aku mau hidup bersama Yesus. Karena kita percaya Yesus adalah Tuhan yang bangkit, kita juga mau bangkit dan hidup bersama Dia. Ya, temanya bagus sekali. Itu diambil dari Injil Yohanes 11 ayat 25. Saya tambahkan sampai ayat 26. Ayat yang 25, jawab Yesus sebelum Dia wafat. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Jadi kita percaya bahwa ada kehidupan nanti setelah kita mati di dunia ini. Ya, ada kehidupan. Dan Yesus berkali-kali menampakkan diri pada saat Dia wafat. Dan itu kesaksian para muridnya dicatat di dalam kisah para rasul. Dan juga di dalam Injil juga ada, ya. Di dalam Injil Yohanes, setelah Yesus wafat, itu berkali-kali Yesus menampakkan diri. Nyata sekali Dia hidup dan Dia bangkit. Ayat ke-26, dan setiap orang yang hidup, yang percaya kepadaku, tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau hal ini? Mudah-mudahan malam ini semua yang ikut Zoom, sungguh percaya. Dari mana Anda percaya? Banyak kesaksian hidup Anda. Janji-janji Yesus itu sungguh digenapi. Dia tidak ngibul. Saya mengalami banyak sekali janji-janji Yesus. Anda juga banyak mengalami janji-janjinya. Bahkan Dia sendiri, Yesus sendiri sebelum wafat, Dia katakan, anak manusia akan menderita. Ya, akan dibunuh. Tetapi pada hari ketiga Dia bangkit. Nyata sekali. Ya, makin nyata. Di dalam firman, di dalam kitab suci kita. Ditambah lagi kejadian-kejadian di dalam hidup kita. Tambah lagi, makin kita percaya. Nah, bagaimana kita mau bangkit? Maka harus mati. Maka Yesus pun, kenapa Yesus mati? Kenapa Yesus itu Tuhan harus mati? Nyata, kalau Dia tidak mati, Dia tidak bangkit. Dan kalau Dia tidak bangkit, kita juga tidak bangkit gitu. Karena Tuhan tahu manusianya akan mati. Maka Dia harus mati, sebagai manusia Dia mati. Tetapi Dia menunjukkan bahwa Dia bangkit berulang-ulang. Murid-muridnya mencatat di dalam kitab suci kita berkali-kali. Dan Anda dalam hidup kita juga mengalami bagaimana Yesus itu hadir dalam kehidupan kita, khususnya di dalam masalah kita, ya. Di dalam Injil Yohanes 12 ayat 24. Sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Jadi kalau Yesus tidak mati, ya tetap satu aja gitu loh. Maka Dia mati sehingga akhirnya kita mati, kita dibangkitkan bersama Dia dan menghasilkan banyak. Nah, termasuk kita, asal ada syarat. Nanti kita lihat syaratnya, ya. Sorry. Yesus harus mati dulu untuk menghasilkan buah-buah keselamatan. Jadi Yesus harus mati. Kalau banyak yang tanya, kenapa Tuhan mau mati? Ada jawab. Karena Dia Tuhan mati, karena kita mati. Kalau Dia tidak mati, Dia tidak bangkit, kita pun tidak bangkit. Jawabannya begitu. Jadi keselamatan yang berlimpah untuk umat manusia. Dan kita percaya benar-benar Dia bangkit. Kalau Yesus masih menampakkan seperti manusia, tidak mati saat itu, ya banyak orang yang tidak percaya bahwa Dia adalah Tuhan. Maka pada saat Dia disalib, tentara Romawi yang menyalibkan Dia, begitu lihat kejadian gempa bumi, ya langit terbuka, lalu Dia katakan benar Dia adalah anak Allah. Dibuktikan waktu Yesus wafat, dibuktikan waktu Yesus disalib. Banyak yang melihat di situ, terutama yang menyalibkan Dia. Dicatat itu di dalam kitab suci kita. Ya. Jadi sungguh kita percaya. Jadi kematian merupakan panggilan Allah pada manusia. Semua manusia pasti mati. Mati itu adalah panggilan Allah. Bukan namanya sial, kesian lu dia mati lu, kasihan lu dia mati. Jangan kita sebagai orang yang beriman berkata seperti itu. Ya, justru kita bersyukur. Dia di dalam hidup kekudusan, di dalam hidup kebenaran. Dia dipanggil oleh Tuhan. Jadi kematian merupakan panggilan Allah kepada manusia. Kalau kita berdosa, kita belum bertobat, kita tidak melakukan firman-Nya, nah itu menyesal. Tapi bagi Anda dan saya yang sudah melakukan perintah-Nya, dengan iman percaya, maka kematian itu adalah kematian luar biasa kebahagiaan kita. Maka dikatakan kan, hidup untuk Kristus, mati adalah keberuntungan.
Jelas sekali di dalam firman. Di dalam Efesus 2 ayat 4 dan sampai dengan 6. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang dilimpahkan kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Ini muridnya loh. Para rasulnya yang mencatat. Kita telah dihidupkan bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kita semua diselamatkan. Tidak ada satu manusia pun yang layak masuk surga, tidak ada. Surga itu suci. Manusia semua berdosa. Tanpa kita dikuduskan, tak mungkin kita tidak layak masuk ke dalam surga. Ya, karena oleh kesalahan-kesalahan kita. Manusia mana yang tidak ada dosa? Semua manusia berdosa. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga. Dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Ada janji Yesus. Jangan khawatir. Aku akan menyediakan tempat. Di rumah Bapakku banyak tempat. Ya, di rumah Bapakku banyak tempat. Jadi nggak perlu khawatir bagi orang yang percaya. Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 3. Jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percaya jugalah kepadaku. Jadi kalau Anda dan saya kita percaya kepada Allah, kita percaya kepada Yesus. Karena apa yang dikatakan Yesus itu semua berasal dari Allah. Jadi kalau kita menaati apa perintahnya Yesus, itu adalah perintah Allah. Firman telah menjelma menjadi manusia. Ialah Yesus Kristus. Ya, maka kalau kita sudah melakukan, berbahagialah. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal katanya. Jika tidak demikian tentu aku tidak mengatakan kepadamu. Tidak ada satupun Yesus berdusta. Tidak ada satupun Yesus berbohong. Dia katakan sebelum dia wafat. Dia katakan di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Mengapa dia katakan seperti itu? Karena Yesus berasal dari surga. Dia tahu keadaan di surga di sana. Maka dia turun ke dunia menjelma menjadi manusia. Dan dia katakan kepada kita, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku tidak mengatakan kepadamu. Sebab aku pergi ke situ sekarang untuk menyediakan untuk tempat bagi kamu. Banyak sekali janji-janji Yesus yang kita sudah tahu. Your house has been ready. Sudah siap di sana. Maka kita pun sudah siap belum? Suatu saat kita tidak tahu kita dipanggil oleh Tuhan. Rumah kita di sana sudah disiapkan. Hanya tinggal kita di sini di dunia. Kita sudah siap belum mempersiapkan? Ya, suatu saat Tuhan panggil kita. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Itu Yesus datang kedua kalinya ke dunia. Dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi yang memberi tema saya ini, dia beriman percaya. Bahwa kita juga dibangkitkan bersama Yesus. Di mana Yesus ada, kita pun juga ada di sana. Ya, saya yakin yang memberi tema ini. Pasti, dia sungguh percaya. Bahwa kita setelah nanti wafat, kita dibangkitkan bersama-sama dengan Yesus. Yesus mengatakan, di mana aku berada, kamu pun berada. Syaratnya berkali-kali Yesus waktu saat datang ke dunia, mengatakan syaratnya, untuk kita memperoleh kerajaan Allah. Ya, kita tahu di dalam Injil Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Akulah jalan. Jadi jalan menuju ke surga. Jadi kalau kita mau menuju ke surga, apa yang dikatakan Yesus, kita percaya dan kita lakukan. Ya, semua firman-Nya, sabdanya, itu sabdanya kasih. Tidak ada yang provokator. Saling ngadu domba jadi ribut. Disinilah Yesus. Bahkan Yesus itu mengasihi orang berdosa. Dibuktikan saat dia datang ke dunia. Wanita yang berzina saja dia tidak hukum, timpuk rajam. Sakius saja ya, yang memeras rakyat, dia tidak hukum. Dan Yesus mengatakan, aku datang ke dunia bukan untuk menghakimi manusia. Tapi aku datang ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia. Syaratnya apa untuk selamat? Percaya. Kalau percaya, lakukan. Ya, Yesus sendiri mengatakan, bukan orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan, Tuhan yang akan selamat. Bukan. Tetapi yang melakukan, yang menaati perintahnya.
Nah, ini yang tadi saya katakan. Karena bagiku hidup adalah Kristus. Kalau Anda dan saya kita hidup untuk Kristus, kita percaya pada Yesus, maka mati nanti kita beruntung. Kita dibangkitkan bersama Yesus di sana. Karena kita melakukan kasih kepada sesama kita. Melakukan perintahnya. Perintahnya itu luar biasa. Kalau Yesus tidak datang ke dunia, kita tidak tahu keinginan Allah Bapa. Yang kita tahu sebagai manusia adalah, kalau ada orang jahat pada kita, kita harus balas. Jangan mau, harga diri. Nama baik, jangan mau, harus balas. Itu manusia. Maka dia datang ke dunia. Mengajarkan ini loh. Jangan ikut sifat seperti manusia. Ikutlah aku, kata Yesus. Akulah jalan. Ya, Bapa menginginkan kita tidak kejahatan membalas kejahatan. Tidak. Maka melalui Yesus. Melalui firman-Nya. Ya, yang menjelma menjadi manusia. Itulah Yesus. Di dalam Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Apa sih kehendak Bapa di surga? Bagaimana sih kehendak Bapa di surga? Anda tahu kehendak Bapa di surga dari mana? Kita tahu dari Yesus. Tanpa Yesus mengajarin kita, kita tidak tahu kehendak Bapa di surga. Yang kita tahu adalah kehendak manusia. Cari kekayaan dunia sebanyak-banyaknya. Dengan cara nipu pun gak apa-apa. Ya, cari sebanyak-banyaknya. Kalau ada orang jahat, balas dengan kejahatan. Dia tampar, kita hajar lagi lebih parah lagi kepada dia. Supaya dia kapok. Itu manusia. Maka oleh sebab itu ajarannya Yesus mengajarkan kepada kita. Bertentangan sekali dengan kehendak manusia. Maka kita harus melakukan kehendak Allah. Bagaimana kita tahu kehendak Allah? Hanya melalui pribadi Yesus. Baik sabdanya, baik perbuatannya, baik teladannya, baik semuanya. Ya, kalau kita sudah ikut apa yang dilakukan Yesus, sekarang kita percaya Yesus wafat dan dia bangkit. Kita pun juga pada saat kita mati, kita juga akan bangkit bersama dia. Di dalam Injil Yohanes 7 ayat 16, jawab Yesus kepada mereka, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri. Itu jelas Yesus katakan. Jadi ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri. Tetapi dari Allah yang telah mengutus aku. Ini Yesus mengatakan ini saat dia masih hidup di dunia. Jadi dia menyatakan aku datang ke dunia ini karena kehendak Allah Bapa. Aku datang ke dunia ini untuk menyampaikan apa yang diinginkan Allah Bapa. Karena dia yang mengutus aku datang ke dunia. Di dalam Lukas 10 ayat 27 dan 28. Jawab orang itu, hukum apa untuk syarat untuk masuk ke dalam kerajaan Allah? Syaratnya apa untuk kita ikut bisa bangkit bersama Yesus? Dan Anda lihat semua firman yang dikatakan Yesus, Yesus sudah lakukan. Yesus sudah lakukan. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia, seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar. Berbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Berbuatlah demikian, maka kita akan hidup dan kita akan bangkit. Kasihilah Tuhan Allahmu. Kalau Anda dan saya mengasihi Tuhan Allah, kita tahu kehendak Allah melalui Yesus, maka apa yang dikatakan Yesus kita lakukan. Dan hukum yang kedua adalah, kasihilah sesamamu manusia. Siapapun dia. Tidak membeda-bedakan orang. Bahkan musuh pun kita kasihi. Itulah ajaran Yesus. Ajaran kebenaran. Yang harus kita lakukan. Di dalam Injil Yohanes 5. Ayat 20 sampai dengan 30. Ini bagus sekali. Sebab Bapa mengasihi anak. Dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi. Daripada pekerjaan-pekerjaan itu. Sehingga kamu menjadi heran. Kita heran kan? Maka ada lagu. Betapa dahsyatnya Yesusku. Betapa ajaibnya Yesusku. Betapa hebatnya Yesusku. Kita selalu menyanyikan itu. Karena heran luar biasa. Dalam hidup saya juga. Aduh luar biasa. Aduh kalau sudah banyak sekali pengalaman-pengalaman hidup saya. Bagaimana Yesus itu hadir di dalam kesulitan saya. Ya, di situ makin saya percaya dan makin nyata sekali.
bahwa Yesus itu benar Tuhan. Ayat 21. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Jadi kalau Yesus menghendaki kita bangkit, dia bisa, dia diberi kuasa. Tetapi Yesus bilang, ikutlah aku, akulah jalan. Percayalah aku. Bukan orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan, tetapi yang melakukan perintahku. Maka kita akan dibangkitkan, kita akan dihidupkan. Ya, ayat ke-22. Bapa tidak menghakimi siapapun. Tuh, jelas kan? Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Kepada Yesus. Diberi kuasa. Tetapi waktu Yesus datang ke dunia, dia bilang, aku tidak menghakimi, tetapi aku ingin menyelamatkan. Aku ingin menyelamatkan manusia. Maka sayang gitu orang Kristiani tahu firman tapi tidak melakukannya, perintahnya, diabaikan. Dia masih ikut cara dunia. Berbahagialah Anda yang malam ini ikut Zoom. Mudah-mudahan kita semua makin hari makin banyak pertobatan bagi kita. Untuk supaya kita siap. Suatu saat Tuhan panggil kita. Kapanpun kita tidak tahu. Tetapi kita akan dihidupkan bersama dia. Ayat 23. Supaya semua orang menghormati Yesus. Sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati Yesus, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Kita percaya Yesus itu diutus oleh Allah. Karena apa? Salah satu bukti yang sungguh-sungguh nyata. Yesus muncul di dalam kandungan Bunda Maria. Bukan dari benih seorang pria. Dari Roh Kudus. Tidak ada manusia pun jadi di dalam kandungan ibunya. Itu bukan dari benih papahnya. Bukan. Tidak pernah ada. Hanya satu-satunya manusia ialah Yesus. Dia dalam kandungan Maria. Bukan perbuatan seorang pria, bukan benih seorang pria. Tetapi disitulah roh Allah, Roh Kudus. Maka di situ satu kita percaya, Yesus itu benar diutus Bapa. Dia adalah Allah sungguh-sungguh. Ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku, kata Yesus. Anda dan saya mendengar perkataannya, tapi belum semua, saya juga belum semua. Masih banyak di dalam Injil itu yang belum saya lakukan. Ya, masih banyak di dalam perjanjian lama yang saya belum lakukan. Saya bersyukur tahun ini saya diminta renungan-renungan kebanyakan mengambil dari perjanjian lama. Di situ saya mulai mencari firman Tuhan perjanjian lama. Saya tambah ditambahkan iman saya. Yang selama ini minta renungannya perjanjian baru semua. Tetapi tahun kemarin banyak yang minta perjanjian lama. Di situ akhirnya saya mencari di dalam perjanjian lama. Saya belajar ya firman-firmannya. Dan di situ luar biasa. Saya baru mengenal, baru tahu bahwa orang tokoh-tokoh di dalam kitab perjanjian lama, kalau dia taat kepada aturan Allah Bapa di surga, dia akan disertai sungguh-sungguh. Di dalam perjalanan hidupnya, dia akan disertai Tuhan. Luar biasa. Ya, jadi aku berkata kepadamu, kata Yesus, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia, kepada Allah yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Ayat 25. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah. Dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Orang yang sudah mati mendengar suara Anak Allah, suara Yesus. Kita pun juga, selama kita masih hidup, kita juga akan mendengar perintah-perintahnya. Ya, betapa Allah ini mengasihi manusia dengan bermacam-macam cara. Ayat 26. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Yesus bangkit. Allah itu mempunyai hidup. Allah itu hidup selama-lamanya. Maka Yesus pun juga diberikan hidup selama-lamanya. Dan kita pun juga diberikan. Tapi bukan di dunia ini. Tetapi kita saat kita harus mati dulu. Semua manusia mati. Tetapi kematian kita adalah kalau kita percaya dan kita lakukan perintahnya. Kematian kita adalah kita memperoleh hidup yang kekal di sana. Bersama Yesus.
ayat 27. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya. Dan Allah telah memberikan kuasa kepada Yesus untuk menghakimi dunia. Karena Yesus adalah anak manusia. Yesus adalah anak manusia. Dia 3 tahun. Selama 33 tahun datang ke dunia dia. Ajarannya semua ajaran kasih. Ya, bahkan dia disalib. Bukti kasihnya kepada manusia. Dosa manusia ditanggung di kayu salib dia. Karena penyalipan itu adalah hukuman yang paling berat. Ya, paling berat. Jadi semua manusia yang dosa seperti apapun sudah ditanggung melalui kayu salib. Karena salib itu adalah hukuman yang paling berat. Janganlah kamu heran akan hal itu. Sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Ya. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar. Anda dan saya berbuat baik karena apa? Karena ikuti kebenaran. Tapi di luar sana yang tidak mengenal Yesus, mereka bisa berbuat baik. Tapi kita tidak tahu dia berbuat baiknya motivasinya apa. Kalau kita tahu kita berbuat baik adalah motivasinya karena kita taati perintah Yesus. Berbuat baik. Maka akhirnya kita berbuat baik. Orang yang berjalan dalam kebenaran sudah pasti baik. Orang baik belum tentu benar. Itu bedanya. Jadi orang yang hidup dalam kebenaran yang Yesus ajarkan sudah pasti berbuat baik. Tetapi orang berbuat baik belum tentu benar. Ya, mungkin dia punya motivasi yang keliru. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Nah, itu penghakiman yang terakhir. Penghakiman yang terakhir. Sekarang Anda dan saya ini masih diberi kesempatan kita semua. Tetapi pada saat kita mati, sudah yang terakhir itu penghakiman. Ya, kita percaya dari gereja Katolik adalah Allah api penyucian. Api penyucian itu artinya kita disucikan dulu. Kita sudah hidup dalam kebenaran. Tapi sebenarnya kita masih belum layak untuk datang ke surga. Maka kita dilayakkan dulu, disucikan dulu. Maka disebut api penyucian. Kita disucikan dulu. Jadi yang jahat akan dihukum. Ayat terakhir, ayat 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, kata Yesus. Dia sebagai manusia, dia katakan, aku hakimi sesuai dengan apa yang aku dengar dari Bapa di surga. Dan penghakimanku ini adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri. Melainkan kehendak dia, kehendak Allah yang mengutus aku. Kalau Anda dan saya, kalau kita percaya Yesus itu bangkit. Dia sudah melakukan kehendak Allah Bapa di surga. Sekarang Anda dan saya sudah melakukan kehendak apa yang dikatakan oleh Yesus. Kita sudah melakukannya. Maka kita akan juga memperoleh hidup yang kekal. Karena Yesus sudah melakukan kehendak Allah Bapa. Nah, maka dia bangkit. Sebagai manusia dia bangkit. Tetapi dia sebenarnya adalah Tuhan Allah. Tetapi itulah dia memberi teladan, menunjukkan kepada kita. Jadi kalau kita melakukan kehendak Yesus, karena kehendak Yesus itu semuanya berasal dari Allah Bapa Sang Pencipta. Maka kita selamatlah kita memperoleh hidup yang kekal. Di dalam Pengkhotbah 4 ayat 2. Oleh sebab itu aku menganggap orang-orang mati yang sudah lama meninggal lebih bahagia. Jadi ternyata kematian itu lebih bahagia karena orang yang hidup dalam kebenaran, kematian itu adalah lebih bahagia daripada hidup di dunia. Ya, jadi maka orang yang beriman, siapa takut kematian gitu? Kenapa mesti takut kematian? Ya, nanti beberapa hari yang akan datang saya membawakan juga tentang kematian. Siapa takut kematian? Banyak orang Kristiani mulutnya selalu memuji-muji Yesus, memuji-muji Tuhan, tapi takut mati. Itu keliru, saya bilang. Ya, jangan takut mati. Yang takut adalah kita belum banyak berubah. Jadi, oleh sebab itu aku menganggap orang-orang mati yang sudah lama meninggal lebih bahagia daripada orang yang hidup, yang sampai hidup masih sekarang. Ya, jadi berarti orang mati itu lebih bahagia daripada kita yang hidup sekarang di sini ya. Masih banyak problem, masih banyak masalah.
Tetapi kalau kita hidup benar, ya sesuai dengan ajaran Yesus, kenapa takut mati? Arti kematian. Supaya sungguh-sungguh kita percaya arti kematian. Tadi yang saya katakan, kematian merupakan panggilan dari Allah untuk kita kembali kepada Dia. Ya, merupakan panggilan bahwa Dialah yang ditentukan Allah. Kisah Para Rasul 10 ayat 24. Bahwa Yesuslah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang yang hidup dan juga orang-orang yang mati. Karena Dia sudah diberi kuasa, diserahkan. Maka di dalam Matius 28 itu dia katakan ayat yang terakhir. Kepadaku telah diberi kuasa di sorga dan di bumi, kata Yesus. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Yesus katakan gitu. Kepadaku telah diberi kuasa di sorga dan di bumi. Di dalam 1 Petrus 4 ayat 5. Mereka harus memberi pertanggungjawaban kepada Yesus. Yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Jadi nanti saat kita meninggal, kita berjumpa di sana dengan Yesus. Dia adalah hakim yang adil. Dia yang akan menghakimi kita. Ya, apa yang sudah kita lakukan. Banyak firman-Nya. Setiap hari, setiap tahun kalau kita baca firman Tuhan, banyak kita dirubah. Ya, saya masih ingat itu beberapa tahun yang lalu. Saya kalau ngomong seenaknya aja, saya pikir itu nggak dosa, nggak apa-apa. Apalagi ngomelin anak, nggak dosa. Kamu tuh males, gimana sih? Kamu tuh goblok, bodoh amat. Dasar males, dasar bodoh. Itu saya pikir kata-kata itu demi baik, nggak akan dosa. Ternyata ada ayatnya. Apa yang keluar kata Yesus di dalam Injil Matius 12 ayat 36? Apa yang keluar dari mulut kata-kata yang sia-sia, kita harus mempertanggungjawabkan di hari penghakiman terakhir. Jadi waktu saat saya meninggal nanti, Tuhan tanya, kamu pernah berkata goblok, tolol, bego? Itu dicatat itu. Itu kata-kata sia-sia. Padahal Yesus katakan, beritakanlah kabar baik. Beritakanlah kabar sukacita. Tapi yang diberitakan adalah berita yang menakutkan. Berita yang mengancam-ngancam. Yang kedua, kematian merupakan akibat dari dosa. Adam dan Hawa kalau tidak melakukan dosa, dia hidup selamanya saat itu. Tetapi karena dia berbuat dosa, akhirnya kita keturunan dia. Dan kita semua manusia mati. Ya karena akibat dari dosa. Kejadian 3 ayat 19. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu. Sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Itu hukumannya. Karena berdosa ya harus berjuang mencari makan. Kalau dulu tidak berdosa enak amat. Tidur hidupnya happy terus. Tapi karena berdosa Tuhan bilang. Engkau akan kembali lagi menjadi tanah. Ya, mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Jadi bapak-bapak berjuang untuk cari uang. Ibu-ibu juga berjuang melahirkan dan sebagainya. Karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Ini sudah dikatakan. Jadi kita mati nanti kita akan menjadi debu. Mau dikremasi kek, mau dikubur kek. Semua menjadi debu. Maka jangan pilih-pilih. Mau dikremasi, mau dikubur terserah. Itu sudah jasad. Nggak ada artinya gitu loh. Yang ada artinya nih itu jiwa kita, roh kita gitu loh. Saya bilang sama anak-anak saya, kalau mami meninggal bakar. Ya, buang ke laut sudah. Kamu hanya doa dari rumah, doa dari gereja. Nggak perlu ke kuburan doa, nggak perlu kemana doa, enggak. Ya, menjadi beban bagi kamu. Buang, karena ini dalam firman bilang, semua manusia yang mati akan menjadi tanah, akan menjadi debu. Jadi mau dibakar kek, mau dikubur kek, terserah saya bilang. Ya, tapi saya mintanya adalah dibakar dan dibuang sudah ke laut, sudah. Kamu doa dari tempat tinggal kamu dari gereja saja. Cukup itu. Roma 5 ayat 10. Sebab jikalau kita ketika masih berseteru ya dengan Allah, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian Yesus. Jadi Yesus mati itu memperdamaikan antara manusia dengan Allah yang sudah putus karena dosa. Lebih-lebih lagi kita sekarang yang sudah diperdamaikan, sudah pasti akan diselamatkan. Asal tadi dengan syarat, percaya dan lakukan apa perintahnya. Sehingga Yesus datang ke dunia itu tidak sia-sia. Kalau kita tidak lakukan, sia-sialah Yesus datang ke dunia. Apalagi kita sudah dengar firman-Nya, tapi kita tidak lakukan.
lebih sedih lagi. Kita tahu itu firman. Berat Bulani, susah. Melakukan perintahnya susah Bulani. Apalagi mengasihi musuh susah. Ada firmannya. Karena kenapa kita susah melakukan perintahnya untuk mengasihi musuh? Karena kita mengandalkan kemampuan sendiri. Yesus sudah bilang, aku akan minta penolong yang lain. Penolong yang memberi kekuatan untuk kita bisa melakukan perintahnya. Untuk bisa kita mengampuni musuh kita. Sudah ada. Sudah diberi penolong. Tapi manusia masih menolak semuanya. Jadi kita lebih-lebih dari kita semua yang sudah diselamatkan. Dan sudah pasti. Yang ketiga, kematian merupakan proses pembersihan. Betul. Kita akan hidup di dunia yang baru. Di sana lagi kembali lagi bersih. Sudah disaring oleh Tuhan. Orang yang berkenan masuk dalam kerajaan Allah. Orang yang sudah tidak berkenan dia sudah disingkirkan. Tetapi orang yang belum layak masuk ke dalam api penyucian. Disucikan dulu. Saya bersyukur saya masuk gereja Katolik. Saya berpikir secara logika. Betul secara logika. Kalau tidak ada api penyucian. Siapa yang layak masuk surga? Tidak ada. Bapak Paus pun tidak ada. Mungkin pada saat dia mau meninggal, dipanggil, dia mungkin ada jengkel dengan pembantunya dia. Mungkin. Apakah itu layak? Tidak layak. Maka perlunya ada api penyucian, disucikan dulu gitu. Dan saya bersyukur loh, hebat ini saya masuk di dalam gereja Katolik yang tidak salah. Saya memilihnya. Maka mari kita berdoa juga di api penyucian. Tidak salah kok, kita berdoa tidak salah kok. Memohon kepada Allah kok. Ya terserah Allah mau dikabulkan atau enggak kepada saudara-saudara kita yang kita kasih yang sudah meninggal. Terserah Tuhan. Tetapi kita punya niat. Walaupun dia sudah meninggal, tetapi kita masih mengasihi. Kita masih peduli kepada dia. Kita minta kepada Tuhan untuk mengampuni dosa-dosanya. Pengadilan yang khusus di dalam Lukas 16 ayat 22 dan 23. Kemudian matilah orang miskin itu. Lalu dibawa oleh malaikat ke pangkuan Abraham. Itu Lazarus ya dengan orang kaya. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara menderita sengsara di alam maut. Karena orang kaya ini pelit. Orang kaya ini yang dipikirkannya adalah duit. Dia tidak mencari rohani ya. Mutiara yang indah itu ialah firman Tuhan. Dia tidak cari. Yang dia cari adalah hal-hal yang fana di dunia ini. Ya, dia akhirnya menderita di alam maut. Ia memandang ke atas dari jauh dilihatnya Abraham. Dan Lazarus orang miskin. Dia miskin, dia tidak mencuri. Dia miskin, dia terima dengan apa adanya. Orang miskin bukan berarti orang miskin itu semua masuk surga. Belum tentu. Kalau dia miskin mencuri, ya neraka juga sama. Orang kaya tidak semuanya masuk neraka, enggak. Kalau orang kaya itu punya kemurahan hati. Dia punya sosial, hidupnya berkenan, tidak membeda-bedakan manusia, tidak membeda-bedakan orang, masuk surga juga walaupun dia kaya di dunia. Ya, tidak pilih kasih Tuhan. Pengadilan umum, itu Yesus datang yang kedua kali. Allah itu maha adil dan kudus. Matius 25. Kita tahu apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan kembali, lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya. Ia akan memisahkan mereka seorang dari seorang. Sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Mudah-mudahan kita semua malam ini yang ikut Zoom, kita adalah domba, bukan kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya. Dan kambing-kambing itu di sebelah kirinya. Sebelah kanannya itu berarti yang dekat. Anda kalau nuntun anak Anda, kecuali yang kidal ya, yang tidak kidal, yang normal. Kita nuntun anak itu pakai tangan kanan. Tuhan tuh juga begitu. Domba-domba yang anak dipilihnya, domba-domba yang dikasihnya. Dia tuntun di sebelah kanannya. Kambing-kambing yang banyak dosa dan semuanya, ialah di sebelah kirinya. Ya. Jadi itu nyata sekali. Yesus sudah katakan sebelum dia wafat di kayu salib. Perkataan Yesus pada hukum yang pertama tadi, terutama kasihlah Tuhan. Hukum yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia. Maka dia ambil contoh perumpamaan ini. Ini dua suku yang bermusuhan. Tapi justru suku yang bermusuhan ada kasih kepada suku musuhnya dia. Matius 25 ayat 34 dan 40. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya,
Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Dia diberi kerajaan Allah. Semalam saya ada temanya membawakan ada kunci kerajaan surga. Jadi kalau Anda sudah diserahkan kerajaan Allah, di rumah Bapa kita sudah disiapkan, Anda dan saya diberikan kunci oleh Tuhan. Ya, kunci itu ada syaratnya. Ya, kalau kita dipercaya, kalau kita betul-betul anak Allah, bagaimana menjadi anak-anak Allah? Taatilah perintahnya. Sama juga dengan anak-anak kita. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Luar biasa, ini ajaran Yesus. Kita kenal itu karena dari Yesus. Kalau kita melihat orang kelaparan, kita melihat itu adalah Yesus. Maka kita dengan iba kita memberi makan kepada dia. Kalau kita melihat ada orang telanjang, gak ada pakaian, kita melihat orang yang telanjang itu adalah Yesus. Kalau kita betul mengasihi Yesus, kita beri pakaian pada dia. Ini ajaran Yesus, beda dengan ajaran manusia. Jangan dekat-dekat orang itu bau. Itu orang gembel, bau. Jangan dekat-dekat orang kudis. Itu manusia. Tapi Yesus berbeda, sangat-sangat beda. Segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku, yang paling hina, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi luar biasa. Kita diberi kacamata kita, kacamata Yesus. Kemanapun kita pandang itu adalah Yesus. Sehingga kita betul-betul mengasihi kepada siapapun. Orang yang jahat kepada kita pun kita kasihi. Itu yang diminta oleh Yesus. Matius 25 masih terus di dalam Injil Matius 25. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku. Hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah disediakan oleh iblis dan malaikat-malaikatnya, untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan, kita tidak lakukan kepada seorang yang paling hina, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Itulah kasih Yesus, ajaran Yesus. Ya, kita kepada siapapun, kepada suku apapun, kepada agama apapun, harus ada kasih. Kita pandang mereka adalah Yesus. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal. Tetapi orang yang benar ke dalam hidup yang kekal. Nyata sekali, kebenaran itu nyata sekali ajaran Yesus itu. Dan kalau dibilang Yesus itu bukan Tuhan, andai kata Yesus itu bukan Tuhan, tapi ajarannya luar biasa, ajaran kasih, sudah pasti kita masuk surga. Karena orang yang ikut dalam kebenaran adalah, dia pasti hidupnya baik. Pasti hidupnya kasih. Dan itu bertambah lagi kita percaya bahwa Yesus itu benar Tuhan yang turun ke dunia. Mengajarkan kepada kita. Surga, neraka, atau api penyucian. Sudah kita tidak tahu yang mana. Tapi kita mengharapkan adalah kita ke surga. Ya, tapi mungkin kita mampir dulu ke api penyucian. Ya, ke api penyucian. Kecuali Bunda Maria. Kalau kita mampir dulu ke api penyucian. Tetapi di api penyucian itu lebih enak daripada di dunia. Lebih enak, apalagi di surga. Api penyucian merupakan tempat bagi sahabat Tuhan yang telah meninggal. Sahabat Tuhan, tetapi ia belum suci sepenuhnya. Masih perlu disucikan supaya layak masuk ke surga. Karena surga itu kudus. Ya, penyucian yang dilakukan dalam api penyucian berbeda dengan penyiksaan di neraka, beda. Bukan dengan api gitu loh, bukan, tapi kita disucikan. Umat Katolik dapat membantu jiwa-jiwa yang sudah meninggal. Kita berdoa untuk minta diampuni supaya mereka yang di api penyucian dapat cepat masuk ke dalam kerajaan surga. Kematian adalah menjadi kelahiran baru, masuk dalam kehidupan baru, kelahiran baru, ya. Kematian bukan akhir dari hidup. Itu bagi orang yang percaya. Kematian bukan akhir dari hidup. Kita akan bisa hidup selamanya di sana. Tetapi orang yang berdosa akan habis sudah. Di neraka sudah habis di sana. Di dalam Mazmur 116 ayat 15. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Jadi kita kalau dikasih Tuhan, karena kita melakukan perintahnya, ya kita berharga di mata Dia.
Sekarang saja nih, sekarang kita hidup di dunia, kalau Anda dan saya melakukan perintahnya, tak perlu khawatir akan hidup hari esok. Walaupun makan secukupnya bukan berkelebihan. Tetapi Tuhan tidak melupakan kita. Tuhan selalu memberi kepada kita walaupun rezeki sedikit tapi kita bisa makan. Kita bisa hidup. Itu yang saya alami dalam hidup saya dalam pandemi ini. Pengalaman saya tidak kekurangan makanan. Enggak. Saya tidak menderita walaupun Gerard sudah 6 tahun kena stroke. Saya tidak menderita kekurangan ekonomi, enggak. Tuhan kasih secukupnya. Kemarin kena COVID lagi 1 bulan di rumah sakit. Saya pun juga kena. Kami bisa dirawat sebulan Gerard. Saya setengah bulan. Sampai di rumah Gerard sebulan. Pakai oksigen 24 jam. Kami tidak sampai tidak makan karena kehabisan uang. Tidak. Tapi dicukupkan oleh Tuhan gitu. Jadi luar biasa, Tuhan itu ada. Asalkan Anda dan saya ikuti perintahnya. Senangkan hati Dia. Pengkhotbah 7 ayat 1. Nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Ini jelas sekali pengkhotbah ini. Jadi kematian bagi orang beriman itu lebih baik daripada kelahiran. Kalau bayi yang lahir, kita mikir lagi nih bayi lahir. Aduh, mesti dibimbing imannya nih. Jangan sampai dia ikut secara duniawi. Jangan sampai hidupnya duniawian. Tetapi dia harus hidup rohani. Maka sebagai orang tua, sejak anak lahir kita tanggung jawab untuk membimbing rohaninya anak-anak kita. Kalau perlu sekarang kepada cucu kita juga. Sehingga kita mati-matinya merem gitu loh. Cucu-cucu kita sudah beriman gitu. Jadi kematian lebih baik daripada kelahiran. Di dalam Wahyu 14 ayat 13. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan. Berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan. Jadi kalau Anda dan saya rutin ikut Zoom, dengarkan firman dan lakukan, hidup pasti lebih baik lagi lebih baik. Berbahagialah kalau kita mati. Karena kita matinya di dalam Tuhan. Sejak sekarang ini, sungguh kata roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka selama di dunia. Karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Jadi mari kita berjuang cari kebaikan, cari kebenaran di dunia ini. Itu syarat untuk kita dibangkitkan bersama Yesus. 1 Korintus 15, ada 3 ayat. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Paulus ini yang mengatakan, sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan. Dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semua akan diubah. Anda lihat di dalam perjanjian lama dengan nafiri, dengan pujian-pujian. Tuhan ada kekuatan di situ. Paulus di penjara bersama Silas. Dia disiksa, dia menyanyi puji-pujian, dia tidak benci, dia tidak dendam. Terjadilah, terlepas dia. Lalu itu runtuhnya tembok Yeriko juga. Dari nafiri. Ya, kita juga sekarang ini. Kalau hati Anda bersukacita setiap hari. Itulah kekuatan kita. Ya, kita semua akan diubah. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kematian adalah persamaan dengan Kristus. Yesus mati, dia bangkit. Kita pun mati, kita akan bangkit bersama dia. Dan kita akan hidup bersama dia. Jika kita mati dengan dia, kita pun akan hidup dengan dia. Ya, ini saya ambil beberapa ayat aja, sebenarnya masih banyak. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya 1 kali. Dan sudah itu dihakimi. Demikian pula Kristus mati hanya 1 kali. Mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan. Itu pada saat Yesus datang kedua kali ke dunia. Roma 6 ayat 5. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi.
Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah. Kematian suatu yang berharga di mata Tuhan. Ya, upah dosa, karena upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang kita sembah. Nah, ini tadi sudah dikatakan oleh Novi tadi ya, begitu besar kasih Allah. Nyata sekali di dalam hidup kita. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Dan kamu masih hidup dalam dosamu. Tetapi kita percaya Yesus sudah bangkit. Dan kita akan bangkit dan kita tidak sia-sia. Wahyu 21 ayat 1 dan 4. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Dan laut pun tidak ada lagi. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis dan duka cita. Itu saat kita nanti meninggal. Ya, nah ini mudah-mudahan kita tidak terikat oleh duniawi. Ya, bagaimana kita mau bangkit bersama Yesus kalau kita masih terikat dalam hal-hal duniawi? Tidak mungkin. Maka oleh sebab itu ikut SADR, seminar hidup dalam roh. Jadi kita diarahkan hidup dalam roh. Hidup dalam roh adalah kita ikut pimpinan dari firman Tuhan, ikut pimpinan dari Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kita harus melalui ajaran-ajarannya, kan maka kita akan memperoleh kehidupan di sana. Ya, di dalam Lukas 13 ayat 24 memang masuk dalam kerajaan surga itu sempit. Banyak orang bilang ikut Tuhan gak enak, memang betul ikut Tuhan gak enak. Tapi carilah yang gak enak, tetapi kita berkenan di hati Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Maka oleh sebab itu pesan saya, kita saling mengingatkan, ya, rajinlah untuk mengikuti persekutuan doa dalam acara-acara rohani supaya kita dirubah. Persiapan kita, jangan sia-siakan hidup kita diperpanjang oleh Tuhan. Kita masih diberi hidup sekarang, jangan sia-siakan. Kita tidak mendapatkan apa-apa, tetapi kita diberi kehidupan untuk mencari kebenaran sebanyak-banyaknya dan lakukanlah. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Bersukacitalah karena upahmu besar di surga. Amin.